نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati saudara kita Ibu Haja Hijayana dan suami Haja dan Alhamdulillah putra putri dari Ibu Rani, anak-anakku yang selalu saya insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang bersyukur dan syukur pada Allah SWT atas segala karunia, nikmat Islam, nikmat iman, terutama nikmat sehat ya Ibu Bapak. Alhamdulillah kita bisa memenuhi undangan dari Ibu Rani sekeluarga dalam rangka acara tasyakuran akikah cucu yang berapa Bu Rani? Ini ketiga. Cucu yang ketiga. Tapi dari lihat pertama. Betul. Dari anak pertama tapi cucu ketiga dari Ibu Rani sekeluarga. Dan diberi nama itu di papan itu. Ananda Sudes Zulkifli Aldi. Imam Masjidil Haram. Nah betul. Sudes. Kita doakan mudah-mudahan Ananda Ais menjadi anak yang soleh, menjadi qurrata a'yun kedua orang tuanya, ya, menjadi pemimpin bangsa yang muttaqin dan menjadi penerus bangsa yang selalu dirindukan oleh segenap keluarga dan terutama kepada masyarakat pada umumnya. Amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang istiqomah sampai hari kiamat dan insya Allah atas izin Allah kita bersama-sama mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, acara pada hari ini yaitu pertama pembukaan, yang kedua tausiah diteruskan dengan potong rambut dibarengi dengan sholawat Nabi bersama-sama sambil menunggu kehadiran dari keluarga Mas Kadam. Semoga lancar perjalanan sampai di sini dalam keadaan sehat walafiat, karena waktu berjalan terus supaya bisa sama-sama berjalan ya. Sebelumnya marilah kita buka acara ini dengan baca umul kitab agar supaya bisa bermanfaat, hikmat dan maslahat. Amin ya Tuhan. Ila hadinya wali sunnati sholihah wa ila hadratin musofa al-fatihah. Anak dia senak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Faqala wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Sayyidul Bait, keluarga besar almarhum Bapak Haji Helmi dan keluarga yang kami sayangi, anak-anak yang telah hadir di tempat ini, semuanya dalam rangka kita bersama, ibu-ibu, para
teman-teman ini mah tetangga. Wabil khusus pasangan yang berbahagia Mas Sadam dan Mbak Lia. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi atas izin Allah pada pagi hari ini dengan cuaca yang begitu sejuk, tidak panas. Ini biasanya kalau panas sudah begitu menyengat. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah rahmat mengiringi kita, suasananya sejuk dan insya Allah tidak hujan sampai kita nanti pada pulang ya. Mudah-mudahan ini menunjukkan rahmat untuk memudahkan kita semuanya. Dan begitu pula kita bersyukur kepada Allah, kita dapat dengan nikmat Allah kita hari ini diringankan langkah kaki untuk silaturahmi, untuk menghadiri undangan dalam rangka tasyukuran doa bersama, melaksanakan akikah ya. Walaupun usianya sudah berapa bulan sekarang? 5 bulan, tapi insya Allah dengan doa kita bersama, Ananda akan menjadi anak yang soleh, akan menjadi anak yang qurrata ayun, sehat dan menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam sama-sama kita sampaikan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita melaksanakan acara tasyukuran potong rambut, saya ingin menyampaikan sedikit pesan khususnya untuk Mas Idam dan Balia, umumnya untuk kita semuanya, bahwa di dalam Al-Quran Allah berfirman yang kita ini diajarkan melalui contoh keluarga Luqman, bagaimana kita ngedidik anak agar menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang qurrata ayun. Ini cucu yang yang badannya langsing-langsing. Dulu kayak kakak lantai. Kakinya sedang. Sampai ya sekarang ya. Kita lanjut ya Bu ya. Alhamdulillah nikmat dari Allah ini sangat luar biasa, dan tentunya kita bersama-sama berdoa untuk Ananda Sudes khususnya, dan untuk kita semua yang hadir. Pengen jadi anak soleh solehah? Iya. Mau jadi anak yang pintar? Iya. Ada rajin ngafalin Al-Quran? Insya Allah. Sudah ada yang hafal juz 30? Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ajarkan anakmu mendirikan salat. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikan salat. Ya bunayya aqimis shalah. Wa'mur bil ma'ruf. Ajarkan kebaikan. Wanha 'anil munkar. Dan jauhi kemungkaran. Kemungkaran itu keburukan, bully, bohong, ngibul, melawan orang tua, musuhin temen, iri, itu semuanya mungkar ya. Nah, tapi kalau yang baik itu gimana? Nah, ini diterusin dulu. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Terusannya wasbir 'ala ma asobak, dan sabar apabila Allah lagi memberi ujian. Ujian itu apa sih? Bukan ujian yang ditulis kemudian dapat konten ya, bukan. Ujian itu kita lagi pengen sekolah, nggak taunya sakit, itu lagi diuji sabar apa enggak, tetap semangat apa enggak, mau berobat minum obat apa enggak. Jangan nanti berangkat sekolah, nyampe sekolah main HP, main game, atau nanti jajannya yang di jalanan, pulang tinggal panas, itu namanya tidak menjaga kebaikan HP. Inna dzalika min azmil umur. Jadi itu satu ayat itu pesannya banyak. Coba ini diperhatiin anak-anak ya. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikan sholat. Itu maksudnya bukan sholat jenglit selesai beres.
atau malah nggak sholat, diem wae di kamar, disuruh sholat, iya masuk di kamar, diem tapi kagak sholat. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ada nggak? Ya, jadi perintahnya kata Allah, wahai anakku, kalau mau jadi anak yang soleh-solehah itu, ini menjalankan pesan di dalam surat Luqman, ayatnya ayat 15 apa 14. Ya bunayya, aqimis shalah, dipanggilnya aja dengan bahasa kasih sayang, wahai anakku. Ya bunayya, aqimis shalah, bukan laksanakan sholat, dirikan sholat. Mendirikan sholat itu biar sakit ya sholat, biar lagi main pulang cepat sholat, biar kita lagi sibuk tetap harus sholat. Sedangkan sholat itu tujuannya apa? Agar kita ini dapat mencegah kemungkaran. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah kemungkaran. Nah ini sholatnya aja bohong. Ayo sholat buruan. Iya. Wudunya epek-epek ya bebek. Ada nggak yang wudunya epek-epek ya bebek? Cuman gini-gini tok. Tangannya basahnya nggak sampai siku. Kata dulu kata yang senyum-senyum. jadi kalau wudu sikunya tidak basah, nanti ini digosok pakai api neraka. Api neraka itu bahannya batu dan manusia. Panasnya itu berderajat-derajat, bukan hanya 600 derajat kayak Gunung Merapi. Maka itu kalau wudu harus sampai siku, mukanya harus dari semua tumbuh rambut ini ke batas rambut. Nah kemudian kalau kita sudah sholat, di dalam sholat itu ada doa yang sangat lengkap. Semua itu untuk kita, maka jangan sampai kita tinggalkan sholat. Insya Allah dengan sholat kita ngadu kepada Allah, ya Allah aku mohon pertolongan kepadamu, ya Allah aku hanya beribadah kepadamu. Iyyaka na'budu. Jadi sholat itu baca Al-Fatihah, kita itu mohon kepada Allah agar kita ibadahnya itu hanya kepada Allah dan mohon pertolongannya kepada Allah. Maka itu jangan bohong kepada Allah. Kalau kita disuruh sholat ke kamar, wudunya epek-epek kayak bebek, sholatnya bukan sholat tapi diem baik sejenak malah main game. Nah terus udah itu selesai keluar, udah sholatnya udah. Namanya apa? Namanya apa itu? Bohong. Sholatnya sholat bohong. Orang yang bohong itu di dalam hatinya ada penyakit, dan penyakitnya akan semakin tambah penyakitnya. Kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Di dalam hati orang tersebut ada penyakit, dan penyakitnya itu tidak akan sembuh kalau dia tidak bisa jujur. Jadi obatnya apa? Jujur. Tapi kalau nggak jujur tambah bohong lagi. Udah salat udah padahal belum. Dan itu ya bohong kan? Bohongnya kepada siapa? Diri sendiri, kepada orang tua atau yang nanya, dan terutama bohong kepada Allah. Ya budaya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf, ajarkan kebaikan. Bagaimana ngajarin anak kita kebaikan? Sekalipun ini dedek sudah ini masih kecil. Kalau ayahnya mau berangkat, samanya bundanya enggak. Ayahnya mau berangkat, biasakan. Ayo salam dulu sama. Oh iya, salam. Ayah salam dulu sama bunda. Itu dia belum bisa ngomong, tapi sudah tertanam di dalam hatinya. Ajarkan assalamualaikum, kalau datang kita salam. Kemudian kalau mau berangkat, bismillahirrahmanirrahim, Allah, ucapkan itu. Bahkan kalau perlu anak kita dengar, karena itu akan terserap di dalam anak kita. Wa'mur bil ma'ruf, kalau anak kita sudah rada ngerti, kita pada saat momen tertentu bawalah sesuatu, kasih eyangnya, mungkin kasih orang. Saya itu pernah diundang ke tempat acara kayak gini, ulang tahun, masih kecil sih. Ulang tahun itu anaknya udah bisa bawa sesuatu. Itu anak kecilnya itu disuruh ngiderin makanan langsung ke teman-teman yang diundang. Jadi diajarkan anak kita itu berbagi. Gregetan aku. Iya, itu kayaknya udah kenal banget kalau lihat aku tuh pengen ikut. Kalau ngaji
pelukan umur. Iya, sama umur. Udah. Jadi mengajarkan kebaikan itu apa? Biasakan assalamualaikum, biasakan alhamdulillah, biasakan kalau minta bantuan itu mau minta tolong ya, anak-anak ya. Kalau ini minta tolong. Terus kalau sudah selesai alhamdulillah, jangan pernah lupa mengucapkan terima kasih. Jangan cuek baik udah dikasih 12 kali. Gak boleh ya, karena kalau kita berterima kasih orang tersebut senang, dan apabila kita mendatangkan kebaikan akan dilipat gandakan 10 kelipatannya. Wa'mur bil ma'ruf, ajarkan anakmu kebaikan. Apalagi yang perlu diajarkan, wanha 'anil munkar, jauhkan dari keburukan. Bagaimana caranya? Orang tua kalau marah jangan didengar oleh anaknya. Orang tua kalau marah-marah jangan didengar oleh anaknya. Tapi kalau yang dimarahin anaknya, ya sok langsung dibilang, adik, kakak yang kayak gini ini tidak baik, tidak benar. Iya. Kayaknya bolak-balik nih aku ditengok sama abang, sama kakak nih. Nah, apalagi ini cucunya tiga-tiganya cowok ya? Iya. Ceweknya belum ada ya? Cowok. Masih kalah sama Bu Hadi, Dokter Hadi. Cowok Putranya semua. tiga-tiganya udah nikah semuanya, udah punya putra semuanya, cucunya 5 semua laki-laki. Jadi alhamdulillah keluarga permanuan. Keluarga permanuan. Anak 3 laki, cucu 5 laki. Laki semuanya, yang belum ada yang perempuan. Jadi keluarga permanuan. Tapi semuanya itu pasti ada hikmahnya. Nah, apalagi yang harus diajarkan di situ? Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Wasbir ala ma asobak, sabar kalau lagi diuji. Anak-anak tahu nggak sabar lagi diuji itu? Anak-anak lapar, orang tua kita belum punya beras. Jangan marah-marah, itu ngapa sih aku lapar pulang sekolah? Apa kita? Bukan gitu, bukan. Kalau memang kita lapar tapi hatinya tidak marah, insya Allah masih ketahan, dan Allah akan uji itu nanti mendapatkan rezeki yang tak terduga. Sini bawa sini. Jangan ngomong. Masa mau ikut ceramah? Iya, dengerin. Kalau gaji, sampai gaji perlu umur. Nah, mancing ya. Dah ya, diam. Wasbir ala ma asobak. Kalau kita lagi diuji, anak sakit, atau ayahnya sakit, atau ibunya sakit, ataupun neneknya sakit, kita harus sabar. Biasanya udah ada sarapan, belum ada. Manja ini anak, kalau nempel aku juga. Kan juga sendiri kan. Manja. Nah, apalagi sabar itu bukan berarti tidur, bukan. Sabar itu harus diiringi dengan usaha, berdoa, dan kita tidak boleh putus asa. Jadi ada yang ngedit nih tadi mampu. Ini kalau nggak pada nyaksiin sendiri nggak percaya. Ini anaknya lihat. Ini cucu mau dipaku. Aku langsung kempes. Batet. Nah, sedangkan untuk yang kecil gimana? Ajarkan anakmu itu bisa berenang. Sekarang anak kecil diajarin berenang, tapi tujuan kalimat itu adalah ajarkan anakmu hidup seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Jangan tenggelam dalam globalisasi atau modernisasi. Sekarang ini anak-anak kita tenggelam dengan apa? Dengan game. Ayo, pada bisa main game nggak? Apa? Bisa main game nggak? Oh iya. Jualannya. Ya. Nah, terus apalagi? Berenang itu kita bisa menyesuaikan kehidupan. Kalau kita keadaannya seperti ini harus bisa ngikutin. Keadaannya lebih baik lagi kita syukuri. Tapi kalau lagi susah kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, tapi kita berdoa, berusaha. Fasbir ala ma asobat. Inna dzalika, yang demikian itu min azmil umur, itu adalah perintah dari Allah. Maka itu ajarkan anakmu bisa apa? Bisa memanah. Hidup ini punya tujuan. Seluruh hidup manusia itu bisa menjadi nilai ibadah yang seperti dalam Al-Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu banyak jangan dengerin ya.
ya, hafal ya. Terus apa lagi? Kalau kita semuanya nilainya ibadah, yang kerja, yang masak, yang nyuci, yang ngomong, yang nyapu, yang ngepel, baik itu anaknya, baik itu bapaknya bantuin, baik itu ibunya, semuanya bermakna ibadah. Terus apa yang terakhir? Ajarkan anakmu naik kuda. Bukan harus dibawa ke tempat permainan apa naik ondong-ondong, bukan. Gesit, nggak males, nggak main perintah, nggak main suruh. Apa-apa harus dibawain, dilayanin, nggak boleh. Kita itu harus gesit. Kuda gesit apa enggak? Larinya kenceng nggak? Badannya ramping nggak? Nah ini alhamdulillah. Ramping. Gak enak hidupnya. Ajarkan anakmu bisa menaikin kuda. Nah, apalagi 4 perkara yang harus kita ajarkan dari orang tua ke anaknya. Ajarkan anakmu itu mengenal nama-nama Allah, nama-nama yang baik ya, Asmaul Husna itu. Kemudian ajarkan akhlak yang baik. Didiklah anakmu itu membaca, menulis. Aku nggak habis pikir ini anak nikmat banget. Lekuk-lekukin aja, liatin terus. Nah, kemudian ajarkan anakmu itu untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillah, terima kasih dan mohon maaf. Iya, itu kurang lebihnya yang bisa Ibu sampaikan, bahwa apabila anak-anak ini pengen sukses, pengen pada sukses nggak? Pengen. Masih punya orang tua nggak? Masih punya orang tua? Wajib bakti kepada orang tua tanpa kecuali. Oh ya, orang. Ya seperti ini. Siapa yang pengen sukses? Bakti pada orang tua, hormati orang tua. Kalau orang tuanya udah nggak ada, doakan orang tua kita. Apa yang diajarkan untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillah, terima kasih dan mohon maaf. Iya, itu kurang lebihnya yang bisa Ibu sampaikan, bahwa apabila anak-anak ini pengen sukses, pengen pada sukses nggak? Pengen. Masih punya orang tua nggak? Masih punya orang tua? Wajib bakti kepada orang tua tanpa kecuali. Oh ya. Ya seperti ini. Siapa yang pengen sukses? Bakti pada orang tua, hormati orang tua. Kalau orang tuanya udah nggak ada, doakan orang tua kita. Apa yang diajarkan orang tua kita yang baik harus dilanjutkan. Apa orang tua yang ajarkan yang baik harus dilanjutkan. Maka kita akan mendapat ridho wa fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Kalau suami istri yang saling menyayangi, saling mengingatkan, saling mendoakan, jika salah saling memaafkan, itulah tanda-tanda keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Kita ini pasangan suami istri tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling bodoh, tidak ada yang paling nggak punya. Suami istri itu berdiri bersama untuk melangkah bersama untuk menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak itu adalah tabungan dunia akhirat. Kita kasih pelengkap kemenangan, tabungan yang selamanya tidak akan habis. Apalagi sudah cukup? Sudah jam 11:30 lebih. Nah, kita akan baca sholawat dan akan sama-sama bersolawat menutup dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ajak Sudadana. Salatullah wa salamullah ala Rasulillah. Apa penting ya? Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala buat rambutnya. Nanti rambutnya dipotong.
ada salam lah. Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Habibillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik